Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya, dengan tidak melupakan jasa para pendiri dan para pejuang yang telah berjuang sampai titik darah penghabisan demi tegaknya bangsa tersebut. Buku sejarah pendirian dan kepemimpinan GKGA periode Pendeta Injuwono mengisahkan bagaimana Pendeta Injuwono memenuhi panggilan Tuhan untuk menjalankan visi misi Allah dengan mendirikan 2 sidang jemaat yang dikenal sekarang sebagai Jemaat Kristus Ajaib Jalan Johor dan Kristus Gembala Jalan Lemaputro, Surabaya. Bersama-sama para hamba Tuhan bekerja menabur dengan mengabarkan pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Buku ini patut kita miliki karena di dalamnya kita dapat melihat bagaimana Tuhan berkarya lewat 2 sidang jemaat ini untuk menggenapkan visi misi Allah yang telah ditanamkan oleh pendirinya Pendeta Injuwono. Semoga buku ini menjadi inspirasi kita dalam menjalankan visi misi Allah, yakni mengabarkan pengajaran mempelai dalam terang tabernakel sampai ke ujung dunia. Tuhan, bersama seluruh pelayan Tuhan, kami menyampaikan Shalom. Sekali lagi Shalom. Kita dapat bersyukur pada hari ini kita masih ada kesempatan untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan memberikan seluruh hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita persiapkan hati pikiran kita untuk membawa seluruh hidup kita sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab kita ada saat ini semua karena anugerah. Besar anugerah.
kami Bapa. Pada pagi hari ini kami boleh ada bersekutu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu semua kan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan seluruh hidup kami dengan penuh kerendahan hati kami Tuhan, supaya hidup kami dapat diperbarui melalui kebenaran firman Tuhan yang akan nanti kami terima. Oleh sebab itu Tuhan, urapi setiap kami, para pelayan Tuhan, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada saat pagi hari ini. Tuhan, tolonglah kami semua. Saudara-saudara kami yang mungkin tidak bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini, mungkin mereka ada kesibukan lain, bahkan mereka dalam perjalanan. Tuhan tolong sertai dan Engkau memberkati juga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah ibadah kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa dan Engkaulah berhadir dalam setiap kehidupan kami, supaya melalui ibadah ini kami dapat mengalami sukacita, pemulihan, kesembuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi saya menyapa kita semua. Salam. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kita ada saat ini sebab Allah itu adalah baik. Itu sebabnya kita akan naikkan pujian terus untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita katakan Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Kasih setia
dengan pujian kita akan terus bersorak untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan juga membantu. Tuhan, kita sudah naikkan pujian kita kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita, dan tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab kita yakin bahwa dalam kebenaran firman Tuhan kita dapat mengalami sukacita, penyembuhan, dan pemulihan daripada Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian kebenaran firman Tuhan. Kau berfirman. Dalam lembah yang curam
yang selanjutnya saya siapkan kepada Bapak Ibu. Tuhan Yesus, Engkau dengar kami menyanyi. Tuhan Yesus, Engkau ada di tempat yang maha tinggi di surga, duduk di sebelah kanan Bapa surga. Tapi Engkau dengan Roh Kudus-Mu ada di tengah kami, bahkan ada di dalam hati hidup kami. Kami didorong untuk percaya kembali pada firman-Mu. Firman-Mu tidak hanya beberapa saat akan kami dengar ini. Firman-Mu juga bukan hanya sebatas Alkitab yang 66 kitab. Firman-Mu itu Allah sendiri yang mencakup seantero dunia, bahkan ciptaan Engkau. Engkau adalah sabda. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Dan biarlah pagi ini nyanyian kami boleh sementara stop, tetapi biarlah firman-Mu jangan stop Tuhan. Biarlah firman-Mu akan berkarya lagi pada pagi ini dalam siapapun yang ada tempat ini. Mungkin melalui satu sistem yang lain, yang sehingga beberapa sidang coba yang tidak sempat hadir bisa mendengar dengan baik. Setidaknya kami mau percaya sesuai lagu yang terakhir ini. Kami percaya, kami tahu kalau Engkau bersabda, segala sesuatu akan terjadi yang luar biasa. Dan kami yakini ini, kami mau dengar firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, yang menyelamatkan kami, yang di tengah kami, berbicara, kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Luar biasa pada pagi ini saya bersama istri menyampaikan salam kepada kita semuanya. Shalom. Lebih keras lagi, shalom. Nah, terima kasih. Sudah cukup lama tidak berjumpa. Ya, kangen-kangen. Ingin supaya kalau sudah selesai ibadah lagi omong-omong, foto-foto. Ya, namanya manusia, kangen. Atau kita kangen dari firman Allah pada pagi ini. Ya, mungkin kita sudah membaca, mengetahui bahwa pagi ini masih dikaitkan dengan kitab Mazmur. Bukan Fatsal ya, tapi saya kata apa ya? Kalau bahasa Mandarin itu Pien, yaitu merupakan satu artikel gitu ya. Kalau kita katakan ya mungkin Mazmur yang ada 150 bab. Ya. Nah, sekarang sudah ketiga. Pada pagi ini kita akan baca yang keempat. Namanya Mazmur itu menyanyi. Ya, dan saya ikuti nyanyian dari awal. Kami suami istri agak sedikit terlambat karena kondisinya itu dari saya masuk dan istri kalian sudah berdiri menyanyi, memuji Tuhan sampai akhirnya memuji Tuhan. Mazmur ini memuji Tuhan, ya toh?
Dan saya memperhatikan beberapa lagu memang diambil di situ dari Mazmur itu sendiri. Tetapi saya mempunyai satu perasaan, ya, kita fasih sekali, mahir sekali main piano maupun menyanyi dengan lagu-lagu, sekiranya ambil sebagian kecil dari firman itu, ya nggak salah. Tetapi alangkah baiknya jika kita ya menyanyi sebuah lagu, kita coba pikir. Tadi pagi saya coba cari di Pesalu ya, lagu-lagu mana yang ada kaitannya dengan Mazmur. Banyak sekali, ya banyak sekali. Tetapi waktu saya membuka beberapa bab dari Mazmur ini, cuma beberapa ayat yang diambil, yang lain diabaikan. Sehingga kita menyanyi yang itu saja, yang lebih tidak. Ya, yang lebih ada sesuatu berita kita abaikan, ada sesuatu perintah kita abaikan. Kita hanya senang dengan kalimat-kalimat yang di antara Mazmur itu sendiri. Itu sebabnya mari kita coba belajar bersama-sama Mazmur bab yang keempat. Ya, saya ingin pelan-pelan, kali ini tidak terlalu cepat, karena ini menyanyi. Kalau di dalam judulnya itu merupakan doa pada malam hari. Wah, nggak cocok. Ini hari pagi ya. Jam berapa ya? Jam 9. Ya, jam 9 malam hari atau pagi hari. Ini judulnya dari lain doa pada malam hari. Ya, mungkin saya salah langkah ya. Mungkin Mazmur dengan pasal bab yang kelima minggu depan itu doa pagi hari, cocok. Tapi pada pagi ini doa pada malam hari, cocok enggak? Kalau sore tadi ya cocok, ayo kita pulang aja dulu. Nanti sore-sore jam 6 kita kembali lagi di sini, kita baca ini, kita berdoa bersama-sama, kita memuji Tuhan bersama-sama, kita amin bersama-sama, kita pulang bersama-sama. Ya, bagaimana kita menyikapi ayat-ayat dalam firman Allah? Ya, kita sedang sharing ini supaya tidak terlalu kaku gitu. Wah, ini Bapak Gembala khotbah. Ya, kata khotbah itu seringkali agak sedikit kaku ya. Tetapi kalau sharing itu rasanya enak. Sekalipun mungkin tidak bisa interaksi karena kondisi yang demikian. Tetapi setidaknya kita bersama-sama untuk menikmati, menghayati apa isi dari Mazmur 4 ini. Ya, sekedar tolong dibacakan dulu seluruh ayatnya, seluruh babnya, yang hanya ada 8 ayat untuk bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin. Tapi kalau Indonesia sampai 9. Ya, tolong dibacakan. Kita dengar bersama-sama dulu. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur bab Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan,
yang membiarkan aku diam dengan aman. Nah, benar juga ya. Lain menyingkapkan atau menyimpulkan Mazmur 4 ini doa pada malam hari. Saya katakan di sini, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Tak salah juga. Tetapi bagaimana kita maknai? Ya. Kadang-kadang kita terlalu kaku. Oh, ini ayatnya itu untuk pagi hari. Oh, ini ayat untuk orang itu. Oh, ini ayat ini untuk si dia. Oh, sayang ini hari kok tidak datang ya si dia itu ya. Kalau datang kelak firman Tuhan. Jadi kalau pagi ini ayat ini tidak kena kita, karena kita pada pagi hari. Lagunya lagu malam hari. Apa begitu? Nah, di sini kita bisa menyimak, melihat kenapa tulisan ini demikian oleh Daud, dan disebutkan di sini ya untuk pemimpin biduan. Di sini pimpinan biduan waktu itu adalah Pak Son. Mana Pak Son ya? Udah ada ya? Oh ada. Ya, terima kasih. Masih memimpin biduan paduan suara setelah pandemi, masih ada ya? Masih mimpin ya? Dikatakan dengan permainan kecapi. Kecapi itu yang mana ya? Di sini saya tahu. Yang mana, Pak Sam? Tidak ada. Gitar burung kecapi. Mungkin ya. Tik-tuk itu. Nah, Mazmur Daud. Jadi saya coba hitung-hitung ya. Ini Mazmur 4. Kita baru baca 3 bab yang lalu. Semoga kita masih ingat. Bagaimana dinyanyikan saya tidak tahu. Pagi ini juga saya tidak tahu bagaimana harus menyanyikan. Ini kan nyanyian. Ya, ada pemimpin. Pak Sony pakai apa Pak Sony? Pakai kecapi, pakai seruling, pakai apa untuk melakukan lagu ini? Apakah lagu seperti kita nyanyikan luar biasa, tepuk tangan, ya main semua? Waktu dulu itu pakai kecapi, ya sendirian. Lagunya beda. Saya hitung-hitung 3.000 tahun kurang lebih jaraknya. Tulisan ini ditulis oleh Daud di dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga bab demi bab dijadikan firman Allah kanon. Itu berarti setiap bab itu diilhami oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus mengilhami, bolehkah kita seenaknya ambil satu ayat, kita buang ayat yang lain? Kira-kira boleh nggak? Ya, kalau saya setelah khotbah ini katakanlah demikian, kurang lebih 1 jam, ya. Kemudian saudara cuma ambil ayat 1, oh saya senang, Bapak Gembala memberikan salam, shalom bersama Ibu Gembala. Sudah selesai. Lalu khotbahnya apa? Tidak tahu, saya lupa. Kira-kira bagaimana perasaan saya? Kira-kira bagaimana perasaan Ibu Gembala? Waduh, cuma dari sini. Hebat ya. Cuma senang shalomnya. Gak senang pengajarannya. Gak senang nasihatnya. Gak senang tegurannya. Gak senang hiburannya. Sama juga dengan Mazmur yang keempat ini. Ada beberapa kisah. Kalau kita cuma senang dengan ayat pertama, di sini ayat 2 ya. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Harus senang sekali. Kemudian ayat yang ke-9 ya, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Waduh enak. Ayat yang pertama, ayat yang terakhir itu yang paling indah sekali. Lalu ayat yang tengah-tengahnya kita tidak pedulikan. Saya hanya ingin mendorong saya dan istri dan kita semuanya mencintai firman Allah secara utuh. Mungkin tidak bisa langsung. Kadang-kadang banyak bolong-bolongnya. Banyak kali kita senang ayat ini, kita hafal, kita lagukan, kita jadikan suatu momen yang luar biasa sehingga lagu misalkan dari terbit matahari sampai pada masuknya. Itu kan Mazmur juga. Ya, satu waktu kita nyanyikan sampai betul-betul ya viral sekali. Tapi sekarang mana? Masih viral? Nggak ada lagi. Ya,
Ada lagu-lagu yang lain lagi juga yang diambil dari Mazmur, yaitu yang disitir sebagian sedikit kecil saja, sehingga emosi kita digairahkan juga sesaat itu saja. Pernahkah lagu itu dinyanyikan ulang-ulang? Lagu dalam Mazmur, dalam Psalm terlalu banyak ayat-ayat yang diambil. Sekarang hampir lagu-lagu Psalm jarang lagi. Kenapa? Salahnya di mana? Tidak ada. Ya, Tuhan juga tidak marah. Jemaat Johor, ayo menyanyi Psalm terus-terusan. Tidak boleh nyanyi NR, tidak boleh nyanyi lagu-lagu yang lain. Tidak juga. Tetapi setidaknya pada pagi ini, saya bersama istri dan kita sekalian, ayo kita menyimak. Karena Roh Kudus yang memimpin Daud untuk menulis. Daud yang penuh Roh Kudus menyanyi dengan kecapi. Dan dia berseru. Membuktikan doanya itu dia yakin dikabulkan. Yaitu dia mengakhiri mengatakan, dengan tenteram aku mau membaringkan diri. Berarti sepanjang hari itu dia tidak tenteram. Banyak masalah. Banyak pergumulan. Banyak persoalan. Persoalan apa? Kalau kita tidak membaca seluruhnya yang tadi sudah telah dibacakan, tetapi kita hanya sekilas saja. Yang penting kita baca, yang penting sudah dibacakan. Saya sebagai pembaca Alkitab atau sebagainya dan sebagainya, tidak salah. Tetapi kita tidak memperoleh berkat yang sepenuhnya. Kita cuma mau terima berkat yang kita butuhkan. Tapi berkat yang dari Tuhan itu bukan berkat sementara, bukan berkat jasmani, bukan berkat-berkat yang bisa sirna, yang bisa hilang, bisa dilupakan. Tapi berkat dari Allah itu kekal. Waktu Allah ditunggal menciptakan langit dan bumi, maka dia katakan ditulis oleh Musa pada Kejadian pasal 1 ayat 31. Maka apa yang Allah lihat, kita yakin itu Allah Tritunggal, melihat semua ciptanya itu baik dan sangat baik. Selesai. 6 hari. Sangat baik. Berarti di dalam tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Tetapi kita lihat dunia sekarang ini, banyak kali mengeluh pemerintah, mengeluh gereja ini, mengeluh pendeta itu, mengeluh dan mengeluh. Kenapa? Saya harus yakin dalam diri saya sendiri, kita kurang menghayati sepenuhnya. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong kita sekalian untuk memulaikan secara sederhana. Saya tidak bisa panjang lebar. Tetapi saya tiba-tiba tergerak untuk memilih sebuah lagu. Saya minta istri saya untuk tolong memilihkan lagu-lagu untuk setelah selesai ini. Tetapi saya tergerak untuk baca menyanyi dengan judulnya Bila Ku Renung dan Kasih Setiamu. Mungkin sama ada enggak? Ya, tolong dilihat. Saya minta Sony yang minta. Jadi saya minta Sony yang menyanyi dulu ya. Mari. Mungkin saudara bisa, kalau saudara tidak bisa, tidak apa-apa. Tapi Sony bisa yang menyanyi.
lain tidak pernah nyanyi ya, tidak pernah dengar juga. Lagu ini lagu ada sisipan Mazmur yang menulis seumur hidupku kan memuji-Mu. Tapi lagu ini tidak ada di Psalm. Lagu ini tidak terdapat di NR. Lagu ini hilang lenyap. Ya. Waktu saya mendapatkan lagu ini di Lonceng Surgawi, yang waktu kami masih di Medan, kami himpunkan beberapa lagu-lagu untuk dijadikan di samping Psalm. Ya. Nah, coba kita mesti jujur, seringkali lagu ini kalau saudara tidak pernah nyanyi berarti sulit, ya, sulit, betul? Nah, sekarang Pak Sony menyanyi, mungkin yang lain akan ikut-ikut. Kalau kita menyanyi mesti melatih lagi semuanya berulang-ulang. Mungkin minggu ini lagi, misalkan lagu tadi ini, bila ku renungkan kasih Setiamu, akan cukup lama baru bisa menguasainya. Bagaimana Mazmur 4? Kita kuasai enggak? Sebab kalau kita kuasai sebuah lagu, kita menyanyi di luar. Saya tiba-tiba ingat istri saya, bukan sembarang yang ikut-ikutan. Waktu saya sebagai pimpinan sangkur, pemain musik waktu itu, dan kemudian kami berangkat ke Irian, saya juga memimpin paduan suara. Istri saya tentunya sebagai salah satu anggota paduan suara. Saya terlalu emosi. Kalau saya ngajarkan saya bisa. Saya cepat-cepat mengatakan tak dalam setengah jam harus bisa menyanyi. Istri saya nggak bisa, ya, dia marah-marah, ya. Saya nggak mau jadi paduan suara, nggak sama. Kenapa? Saya belum bisa menyanyi, Bapak sudah suruh nyanyi. Nggak apa-apa tuh ikut yang saya bilang, nggak bisa. Lama kelamaan saya dikoreksi sebagai pemimpin sangkur, ya. Bukan karena saya memang sudah bisa, memang saya bisa, lalu saya terpaksa orang lain untuk bisa dalam waktu yang singkat. Dan kemudian saya juga belajar untuk mengulang-ulangi, mengecek setiap paduan suara yang bisa enggak. Kalau nggak bisa didorong, jadi pecat. Suara satu tidak bisa dipecat, kamu pakai suara 5 saja. Tidak juga begitu. Lama-kelamaan saya yang dikoreksi. Saya belajar, itu sebabnya dari saya ya mengajak kita menyanyi, hampir semua pada besarnya berpersen tidak bisa menyanyi. Nah sekarang saya mau kembali kepada ayat ini, ya. Ayat ini ada beberapa ayat, saya tidak akan bahas semuanya, tapi saya dapat berkat yang luar biasa. Kenapa Daud akhirnya dalam seruannya dikatakan di dalam kesesakan untuk memberi kelegaan kepadaku. Karena itu temanya adalah kelegaan di dalam kesesakan. Kalau tulis sih gampang tulis ya. Saya juga gampang tulis. Membuat satu puisi, membuat satu syair, membuat sesuatu. Ya, oh kelegaan di dalam kesesakan. Kita mesti mengamenkan. Gampang saja mengamenkan. Betul nggak waktu itu Daud mengalami kesesakan. Ya, saya mau tanya kalian semua, kalau pada saat ini, ruangan ini pengap, membuat kita susah untuk memberikan napas yang baik, saudara cari di mana? Yang tempat yang enak. Tetap di ruangan ini? Tidak. Kita cari di luar. Kenapa? Di situ lega, di sini pengap, di situ senang, di sini sesak. Kenapa Daud mengatakan di dalam kesesakan engkau memberikan kelegaan? Berarti dia ya tidak secara fisik. Oh, dia sebagai raja itu di istananya agak pengap, dia keluar pergi ke Tretes, terawas ya, untuk cari udara yang segar. Tidak, ini soal mental, soal perasaan hati, ya, bahwa dalam kesesakan itu bukan sesak secara fisik, ya, napasnya nggak enak, udaranya pengap, tidak, tetapi dalam perasaan yang sangat itu dia berseru kepada Tuhan. Ini penting sekali.
Ya, dikatakan apabila aku berseru, jawab aku ya Allah yang membenarkan aku. Kok dia tahu yang membenarkan? Berarti Daud dalam kondisi bisa saja tidak benar. Kalau dia merasa benar, dia orang Yahudi, dia laksanakan Taurat, dia tidak absen dalam ibadah, dia tidak absen dalam mempersembahkan 1/10 dia tidak begini, tidak begitu, ya. Apa dia merasa dirinya benar? Dia mengatakan, ya Allah yang membenarkan aku. Ini penting sekali. Ini awal dari doanya sebelum dia tidur. Bagaimana kalau kita malam hari mau tidur? Apa yang kita sampaikan? Ya. Oh, kalau berdoa itu mesti berlutut. Enggak juga. Berdoa mesti tutup kepala. Tunggu sekolah minggu seringkali kejebak. Anak-anak semua lipat tangan, tutup kepala. Kok tutup kepala? Tutup mata. Bisa terjadi begitu. Apakah itu yang fisik? Tidak. Saya tidak tahu bagaimana saudara waktu malam mau tidur, apa yang engkau doakan. Saudara boleh periksa sendiri, tiap malam kita mesti berdoa. Ya toh? Apa satu waktu kita tidak berdoa? Aduh Tuhan, ampuni, terlalu capek, saya mau tidur, amin. Boleh juga, gak apa-apa, Tuhan gak marah kok. Tapi bagaimana dengan cerita ini dalam kasus ini? Ayo kita belajar bersama-sama. Dia katakan, ya Allah yang membenarkan aku, maka dia tahu pada siapa dia mesti berdoa. Doa ini bukan agamawi, doa ini bukan suatu kewajiban, tapi doa ini kebutuhan. Apakah kita bisa tidurnya? Seperti yang diakhiri dengan tulisan ini, ada masalahnya. Yang pertama, Allah yang membenarkan aku, berarti bukan setianya ibadah kita ini lalu dengan serta-merta pada malam hari kita mau tidur, kita berdoa, langsung Tuhan jawab. Belum tentu. Kenapa? Nah, ini saya baca supaya memberikan waktu dalam. Nah, nanti sudah boleh cari sendiri di dalam firman Allah. Saya membacakan ini ya di dalam Roma pasal yang ketiga. Kebenaran Allah telah dinyatakan, ya, saya sambungkan di sini, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Luar biasa ya. Ya. Jadi kalau kita hanya, ya Allah yang membenarkan aku, kita bisa salah tafsir bahwa kebenaran manusia itu bisa ditempuh dengan menjalani hukum Taurat, menjalani hukum tradisi gereja. Kalau hari Minggu udah masuk gereja, kamu nggak benar loh. Ya. Oh kalau gitu hari Minggu nggak tentu gereja. Wah, enak saja tidak. Ya, nanti kita bisa melihat di sini juga, ya, bahwa iman itu sebabnya jangan lupa. Kalau ini tradisi tapi kebenaran. Kata Rasul Paulus, segala sesuatu yang kita buat, segala sesuatu yang kita ucapkan, segala sesuatu itu ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setidaknya kalau waktu kita mau tidur, Tuhan, Engkau yang membenarkan aku nggak bisa berbuat yang baik. Aku banyak salah Tuhan. Hari ini banyak hal-hal yang tidak benar saya lakukan. Pikiranku Tuhan, karena saya emosi, ya. Tutur kataku Tuhan, karena saya emosi juga, ya. Kadang-kadang kita sengaja lupakan. Jangan lupakan, ini penting sekali. Ya, doanya daripada Daud ini luar biasa, walaupun dalam bentuk nyanyian, ya begitu. Tapi dia mengatakan, kasihanilah aku dan dengarlah doaku.
aku. Kenapa? Ada apa yang baik dari pihak Daud sehingga Tuhan mendengar, Tuhan memilih dia. Dia mengatakan dalam ayat yang ketiga dalam bahasa Indonesia, hai orang-orang besar, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ini yang dia ingatkan kepada kita. Dan juga di hadapan Tuhan, Tuhan, dengarlah doaku. Lalu dia bicara, hei kamu orang-orang ini, kamu cinta dusta, kamu cinta kebohongan, kamu cinta kesia-siaan. Daud mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tidak dusta, tidak ada kebohongan. Kita bisa melihat peristiwa Daud mulai dari kecil, kemudian dia nikah, kemudian dia melanggar kesusilaan, kemudian. Tuhan katakan, aku mendapatkan orang yang jujur. Itulah Daud. Sempurna enggak, salah, pernah salah, bahkan salah yang luar biasa. Selingkuh dengan istrinya orang lain. Kemudian suaminya itu terbunuh dengan satu taktik yang sangat keji. Kita belum tahu. Tapi kenapa Tuhan mengurapi Daud dalam Mazmur 4 ini? Dia bukan orang yang munafik. Dia adalah orang yang jujur. Kita mau belajar dalam kejujuran ini. Tanpa sadar kita seringkali membohongi orang lain, membohongi diri sendiri. Waktu saya membaca yang Tuhan, dia jujur. Waktu itu dia tidak tahu yang lain kecuali dia jujur. Waktu Nathan datang memberikan satu ilustrasi, Daud memberikan jawaban yang jujur, yang tepat, yang tidak bergeser. Kemudian Nathan mengatakan, itulah kamu. Sudah boleh cari cerita itu. Terus Daud katakan, Tuhan, hapuskanlah dosaku. Itu jujurnya. Ya, kita seringkali nggak mau jujur. Dan waktu saya membaca lebih jauh, saya gemetar. Karena tentang bohong ini, ya, Yesus mengatakan bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? 1 Yohanes 1 bercari. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Lalu waktu saya menjawab ayat itu, kadang-kadang kita anggap bohong kecil-kecilan. Ya, kalau di timur, Indonesia bagian timur, Ambon terutama, ada istilahnya tipu-tipu putih. Ya, tipu-tipu itu bohong-bohongan, tetapi warnanya putih. Jadi berarti ada bohong yang warnanya hijau, ada bohong yang warnanya hitam. Ya, kalau yang lain ada warnanya putih. Bohong tetap bohong. Siapakah pembohong itu? Di sini adalah antikris. Antikris itu apa? Dia tahu kebenaran tapi dia menyangkal. Dan itu sedang terjadi. Dan mereka keluar dari gereja. Mereka tidak mau berhimpun lagi. Mereka tidak mau masuk dalam pengajaran yang menyucikan, bukan memojokkan. Pengajaran kebenaran itu menyucikan kita dari kebohongan. Karena kebohongan itu ada kaitannya dengan antikris yang sekarang ini akan bertumbuh lebih banyak lagi. Apalagi Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, wah keras sekali. Sudah boleh baca Yohanes 8. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kita tahu siapa dia? Setan.
Setan itu bapa pembohong. Dalam Yohanes terjemahan yang lain mengatakan, jikalau ia mengatakan bohong, maka ia mengatakan menurut tabiatnya sendiri, karena ia pembohong dan bapa pembohong. Waktu saya mendapat ayat itu, saya bilang, Tuhan ampuni. Kita mesti selalu jaga diri. Kadang-kadang kita sungkan sama seseorang, kemudian kita tanpa sadar kita akan bohong, itu tidak apa-apa. Orang datang, halo, selamat sore, sudah makan? Oh sudah, padahal dia belum makan. Padahal dia lapar. Pernah itu ditawari orang, mau? Oh tidak usah, terima kasih, saya sudah kenyang kok. Padahal dia lapar. Karena sungkan, karena segan. Dan masih ada hal-hal yang lain. Ya. Anak-anak sekolah misalkan waktu ujian nyontek, enggak, tetapi ada sesuatu bohong. Karena itu Daud mengatakan keyakinan Tuhan, Engkaulah yang membenarkan aku. Dia tidak mengatakan Tuhan, aku orang yang kudus, aku nggak pernah bohong, aku jujur, tidak pernah. Tapi dia menunjukkan dalam doa kebenarannya itu. Kenapa kamu mengejar sia-sia? Kenapa engkau mencintai bohong? Karena Daud mengetahui bahaya kebohongan itu. Juga kebohongan sekarang ini lebih meruncing kepada antikris. Dan kita mesti belajar supaya doa kita, khususnya doa malam ini, untuk malam hari, ya. Tapi untuk sepanjang hari kita mengakhiri sepanjang hari yang sibuk ini, kita perlu untuk mereview kembali. Adakah kata-kata yang kurang tepat kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, kepada atasan, kepada bawahan? Tidak usah ekstrim. Wah ya saya salah sama bos, saya langsung telepon, halo bos. Dosa dunia juga yang penting, ampuni saya Tuhan, saya tidak akan mengulangi membohongi ini. Tuhan ampuni, Tuhan kuduskan. Petrus juga pernah menyangkal, loh kamu kan mengenal Yesus? Oh enggak, saya tidak kenal dia, sungguh mati aku tidak kenal dia. Bohong. Untung Petrus bertobat. Untung dia sadar waktu dia lihat mata Yesus, bukan mata yang seperti kata Wahyu, matanya itu seperti api yang menyala. Kadang-kadang kita pakai ayat itu untuk menakut-nakuti jemaat. Hati-hati loh, Yesus itu anak manusia itu matanya seperti bola api yang kencang sekali. Kadang-kadang kita suka ambil ayat untuk menakuti orang lain. Mata Yesus, mata yang penuh dengan kasih. Waktu dilihat Petrus, dia bilang, sini, aku sudah bilang toh, lu buat pula jadi toh. Nah kamu menyangka aku toh, udah. Cuma dilihat saja. Percaya nggak mata kita mempunyai kuasa? Ya, nggak usah menakuti orang lain. Belajarlah seperti Yesus untuk dengan mengampuni. Kapan mengampuni? Saat Yesus disengsara, itu Yesus mengampuni Petrus. Waktu kita ambil perjamuan Tuhan, mana? Kalau tidak ada. Rupanya pemerintah tidak sempat siapkan, nanti ada dulu. Ya, tidak apa-apa sekali. Ya, belum saya perjamuan Tuhan. Oke, saya akan lanjutkan dulu supaya indah sekali. Ya. Kedua, jadi jangan berbohong. Nah, kemudian Daud menulis lebih jauh. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Siapa? Ya Daud sendiri. Karena itu dia tulis, Tuhan mendengarkan apabila aku berseru padanya. Siapa aku? Ya Daud. Siapa Daud? Yang dicintainya. Siapa yang dicintainya? Yang dipilihnya oleh Tuhan.
Oh, luar biasa. Jujur, kita mesti syukur kita juga dipilih oleh Tuhan. Efesus pasal yang pertama, sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih oleh Allah, oleh Yesus. Hanya kurun waktu yang sangat-sangat unik itu kita lahir di dunia. Kita lahir di dunia Indonesia. Kita lahir di dunia kota Surabaya. Kita besar di sini. Kita dipilih. Kita dipilih sungguh-sungguh. Kita menjadi pilihan Allah. Kita dijadikan anak yang bisa berseru ya Aba ya Bapa. Siapa yang memastikan? Bukan penetap Paulus Budiwaluyo memastikan Pak Sony kalau dikatakan ya Bapakku yang di sorga. Kemudian saya katakan itu loh, ayo ikut-ikutan sama seperti Pak Sony kalau berdoa Bapak kami di sorga. Enggak. Yang meneguhkan saudara saya adalah anak Bapak Saudari, Roh Kudus. Ada Roh Kudus? Tahu? Saudara baca Mazmur 51. Kata Tuhan, jangan engkau mengangkat Roh Kudus dariku. Waktu dia mengaku salah, waktu dia mengaku berselingkuh, dia mengaku sudah membunuh suaminya Betseba itu. Dia teriak-teriak, Tuhan jangan mengangkat Roh Kudus-Mu. Dia tahu kalau orang tidak ada Roh Kudus itu mati sama sekali. Kasihani kehidupan kita. Cintailah Tuhan yang telah memilih kita. Itu sebabnya lebih lanjut dia katakan ayat yang kelima, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Loh, aneh sekali kita seringkali mengambil ayat itu dalam Efesus pasal yang keempat. Ya kita tidak usah baca, seringkali katakan kalau mau marah jangan berbuat dosa lo ya. Wah, kita tahan-tahan diri. Tahan mempet, orang Jawa mengatakan, ya seperti gunung mau meletus, seperti bisul yang mau meletus, tahan, akhirnya tidak bisa tahan, lorol. Karena itu Daud mengatakan, biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah di dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Yang mau tidur ya tidur. Itu pepatah Tionghoa mempunyai satu filosofi mengatakan kalau makan jangan banyak omong, kan tidur sepi, sunyi. Jangan di tempat tidur ngomel aja. Ya, kalau waktu makan juga gitu, wah enggak enak, ini kurang asin, ini terlalu asin, wah macam-macam. Padahal sudah didoakan Tuhan berkati makanan ini. Waktu kita makan kok kurang asin ya, enggak enak. Doa menjadi tradisi, doa menjadi kewajiban. Dikatakan oleh Daud, biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Kapan berbuat dosa? Yang ngomel itu. Ya, sudah marah, saya cuma marah loh ya, saya belum meledak loh ya. Tidak boleh. Ini katanya, itu sebabnya disebutkan Efesus. Nah, saya singkat katanya, untuk nyanyian ini yang luar biasa, dikatakan setelah omong supaya jangan marah-marah, semua itu dalam kondisi yang demikian. Doa itu tenteram, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Itu korban yang benar. Apakah Daud mesti ambil lembu yang kaya itu, ya cari kambing yang tambun, kemudian malam-malam dia setengah datang ke Bait Allah untuk dipersembahkan korban. Aku tadi ngamuk, aku tadi marah, sekarang saya minta ampun sama Tuhan. Apa begitu? Maksudnya di sini, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah pada Tuhan. Persembahkan hidup ini yang paling tepat. Bukan fisik lembu, ya, kambing, domba, burung merpati, pertuku, tidak. Kita ini, kata Daud, kata Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1. Demi Tuhan, dalam kasih karunia-Nya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan
kudus, yang hidup, dan seterusnya. Bagaimana persembahan? Setelah dipersembahkan, kita diubah. Ubah pikiranmu, jangan menjadi duplikatnya dunia. Masuk gereja, ada acara gereja, keluar gerejanya lupa, keluar firman-Nya yang lupa. Jangan menjadi duplikatnya dunia. Kata jemaat mula-mula yang terima nasihat Petrus, yang mulai dibaptis 3.000 orang, Petrus katakan, berikan dirimu diselamatkan dari dunia yang bengkok. Jahat itu tetap sama sekarang ini. Supaya kita ini berikan korban yang benar. Hanya satu korban yang sudah dipersembahkan, Yesus. Terus pada kalau ada perjamuan Tuhan, ini satu-satunya korban untuk mengampuni kebohongan saya, untuk mengampuni emosinya saya dan lain sebagainya. Itu korban. Kemudian saya lihat istri saya lihat suaminya, lihat saya, kita satu, diampuni, dikuduskan. Jadi sebenarnya perjamuan kudus itu setiap waktu, tidak harus mesti ibadah ini baru ada perjamuan, ibadah yang lain tidak boleh. Tidak. Alkitab tidak mengatakan, Yesus tidak mengatakan, nanti kamu adakan perjamuan Tuhan kira ini, di situ ya kebaktiannya itu, bukan di sini. Tidak ada. Ingat baik-baik, sebabnya dikatakan, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Ada pertanyaan. Masa bisa? Kondisi begini, pandemi begini, saya di PHK, saya dikidikan, waduh macam-macam. Mana yang baik? Siapa yang bisa memberikan yang baik? Harus saya katakan, ya di gereja ini minimal di tempat di mana kita membaca kebaikan Tuhan. Kita membaca sinar terang dari Allah lewat ayat firman Allah. Lalu perjamuan para pencipta yang pertama kali adalah terang, maka terang jadi. Kalau terang sudah ada, semuanya akan berjalan dengan baik dan menuju tempat yang tepat karena ada terang. Kamulah terang dunia. Jangan dipadamkan lampunya. Berkorban kebaikan, berkorban untuk menuntun mereka yang masih dalam kegelapan. Dikatakan di sini, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka berkelimpahan gandum dan anggur. Kesukaan itu bukan fisik. Kesukaan itu bukan lihat orang lain. Aku mau seperti dia, punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Aku tidak punya apa-apa, enggak. Aku tidak punya apa-apa, enggak apa-apa. Jangan sampai aku tidak punya Tuhan. Itu yang penting. Ya. Boleh tidak ada apa-apanya. Yesus adalah apa-apanya untuk kita. Ya. Itu sebabnya dia katakan, dengan tenteram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab terakhir, hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Banyak orang mengatakan, wah dunia sekarang tidak aman. Memang tidak aman. Kapan dunia bisa aman? Tetapi kita bisa aman di dalam Tuhan. Kita aman sungguh-sungguh seperti nyanyian yang kita nyanyikan bersama-sama. Ayo kita menyanyi berulang-ulang ya lagu ini sambil mungkin tidak terlalu plek dengan Mazmur 4, tapi setidaknya ini memang diambil dari Mazmur. Ya. Yang bisa menyanyi tolong nyanyikan baik sambil kita nanti mempersiapkan perjamuan Tuhan. Bila aku renungkan
lagi laki-laki. Bila kurang mungkin, semua telah menyiapkan diri. Orang tua dan anak-anak menyiapkan diri. Angkat tangan sudah, roti digenggam sudah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita masih mengaminkan bahwa roti yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambil bersekutu, cawan bisa dibuka pelan-pelan. Kalau semua sudah peroleh dengan baik, saya ajak kita mengangkat cawan ini pelan-pelan, lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Pengampunan, ternyata pengampunan berlanjut. Kalau ada salah, mintalah ampun sama Tuhan. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau dan saya dan semua kita yang saat ini mendengarkan masih tetap yakin bahwa cawan yang atasnya kita berkati adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Amin. Kita
minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hayati ayat yang jangan lupa, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum zaman ini, kamu memberitakan kematian Tuhan, pengampunan Tuhan sampai Ia datang. Kita menyanyi kurnya ini sambil kita angkat kedua tangan. Kami tahu di dalam Engkau ada perlindungan, ada pertolongan tempat perlindungan. Mungkin hari-hari kami yang paling penuh pergumulan, penuh dengan segala tantangan. Namun Daud, seperti Raja Daud, memiliki tempat untuk boleh berseru menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Terima kasih Tuhan, demikian kami Tuhan, kami rindu selalu berpas berbagi nama-Mu, mengagungkan Engkau seumur hidup kami Tuhan.
penyertaan kehadiran Tuhan. Mulut kami selalu memuji bahwa Engkau baik dan selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kebutuhan tubuh darah-Mu. Terima kasih buat firman dalam nama Tuhan Yesus yang terkudus. Amin. Mari kita akan balik semuanya. Kami hanya memuji Engkau. Sekalipun terjadi banyak hal yang kami dengar dalam pengumuman, ada duka, ada sukacita, tetapi ada pengharapan yang nyata bahwa semua yang terjadi seizin Engkau supaya Engkau dimuliakan. Maka kami menerima berkat mengakhiri perjumpaan ini dengan berkat yang kekal sifatnya. Karena Engkau kekal, maka Bapa surgawi, Putra-Mu tunggal Juru Selamat kami Yesus Kristus dalam Roh Kudus yang menyertai kita adalah kekal, maka berkat-Nya juga kekal. Berkat-Mu yang luar biasa. Untuk itu sidang jemaat, siapapun yang hadir saat ini, terimalah berkat kekal itu. Berkat yang luar biasa, berkat yang mencakup semua kebutuhan manusia jasmani, sementara terutama berkat yang kekal untuk selama-lamanya yang sedang kita menuju ke sana dalam pimpinan Allah Tritunggal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Sorga, terimalah semua ini dan pulanglah dalam damai sejahtera-Nya. Amin. Selamat siang semuanya.